mau menerima kami dalam hal ini, kami adalah anak-anak Bapak juga, di mana institusi Polri harus ditunjukkan tanpa tebang pilih, tanpa pilih kasih. Jadi untuk itu perlu kami pertanyakan kembali, apakah mau kita abang-abang kawan-kawan yang tergabung dalam front masyarakat anti korupsi, utusan 5 orang masuk dalam, apakah kita mau? Tidak. Belum semua menjawab. Apakah kita mau tawaran dari bapak kita yang baik ini? Mau nggak? Tidak. Nah, mungkin alasan yang tadi kenapa nggak mau. Pertama, kalau 5 orang masuk ke dalam, mau diculik 5 orang gampang, atau niatkan, atau mau disugesti, atau gimana. Tapi tim kita itu, kami masuk ke dalam apa? Bagusan ngomong di dalam, ngomong di sini sama aja, transparansi. Itu yang kami harapkan. Baik. Transparansi. Oke, lanjutkan Pak. Jadi barangkali mungkin ini hal yang salah persepsi aja. Sebenarnya kami tadi mengajak, kami sebagai pelayan tentunya kedatangan dan kehadiran daripada rekan-rekan semua, kami ingin lebih baik. Selanjutnya juga kami bisa lebih mendetail untuk bisa mempertanyakan kepada penanganan kasus yang ditangani oleh Tipikor. Namun kita barusan dapat informasi bahwa dari Tipikor sudah hadir. Tentunya kita akan mendengar dan akan disampaikan perkembangan-perkembangan yang telah dilakukan dalam penanganan kasus yang ada di Tobasa. Terima kasih. Mari Pak. Hidup Tipikor. Ya, terima kasih rekan-rekan. Kebetulan saya dari Sudin Tipikor. Jadi rekan mau menanyakan perkembangan kasus Bapak Bupati. Nanti yang telah ditunjukkan Bapak SPKT akan perwakilan masuk ke. Terima kasih. Ya, kita satu komando, satu tujuan. Apa yang menjadi misi kita utama. Jadi kami di sini Pak, ketika pun saya apakan sama ketua, tapi saya harapkan kepada pihak Polda tetap adil dan memproses secara hukum. Kami tidak mau ada di balik-baliknya nih. Mungkin masa pada saat ini sedikit, tapi yang satu saat nanti kami melakukan aksi di Tobasa dengan ribuan orang. Saya harap juga masa aksi kita harus tertib ya korbannya. Dari rakyat. Saya kembalikan sama ketua. Terima kasih Bapak kami yang kami hormati dari tim penyidik Tipikor. Ya. Tadi seperti kawan-kawan kami Korlap, juga saudara yang lain, masyarakat Tobasa Musir dan rekan kami mahasiswa di sini, orang tua kami satu kata Pak, sederhana, tuntutan kami sederhana Pak. Cuman Pak atau Pak Sadono datang ke sini Pak, secara simbolis bisa kami kasih, karena kami ke dalam media, ada kami undang media 5 Pak, media elektrik Pak, nggak mungkin bisa masuk Pak. Ini mau, biarpun kami jumlah kami ratusan Pak, kami mau ini gaungnya banyak Pak, kami mau ini gaungnya besar Pak, bukan kami tidak bisa buat pasar yang lebih besar Pak. Kami akan janji 2 minggu setelah ini, dan kami akan sumpah akan bawa peti mati dan salib ke sini. Kami akan bawa peti mati ke sini kalau nggak datang Pak sudah mau peti mati. Itu sumpah kami, masyarakat Tobasa Musir. Mau bawa peluru kami, mau bawa tembakin dengan peluru rakyat, terserah bawa sama kami. Itu sumpah kami Pak. Datang Pak Sadono, utusan kemari. Janjinya paling lambat September 2013, Pak Bupati Kasmin Simanjuntak sudah harus ditahan. Itu yang mau kami tagih Pak. Nggak ada yang lain. Bisa pinjam malah. Pak, yang terhormat, kami udah Pak, cuma sebentarnya Pak. 5 menit datang Bapak itu, kami kasih ayam, kami aksi simpati Pak, kami kasih, kami pulang dengan damai Pak. Ada berdiskusi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Sini lagi koordinasi dengan pimpinannya untuk bisa menjelaskan kepada kita nantinya. Jadi mohon rekan-rekan semua dulu bersabar, karena kami sebagai SPKT tidak bisa menjawab itu karena perkembangannya di Tipikor. Kalau tadinya ada bahannya saya bisa menjawab. Demikian, terima kasih. Secara simpul. Jadi kita menunggu di sini atau ada utusan orang masuk ke dalam. Ini karena masih aksi massa. Tetapi Pak, jika pun ada perwakilan ketua ini beserta ada orang ke dalam, apakah ada nanti titik temunya? Itu yang pertama, pertanyaan satu. Jika ada perwakilan masuk ke dalam, apakah ada nanti titik temunya yang bisa nanti kami sampaikan kepada masyarakat supaya tidak bingung mengenai kasus korupsi kasus Simanjuntak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua. Baik, bagusnya kita tunggu berita lebih lanjut karena beliau tadi sudah kita suruh ke sana. Nanti bagaimana perkembangan kita sampaikan lagi. Juga Pak, sama seperti kami akan tetap dengan lantang memperjuangkan jangan korupsi, ganyang korupsi. Tangkap Bupati Toba Samosir. Kalau kami jawaban Pak Sudomo berjanji di sini, iya benar ini September dan akan kami tangkap. September benar masih berjalan. Oke, kami kasih ini. Kami pulang dengan damai Pak. Kita salam-salaman Pak. Oke, terima kasih. Jadi kepolisian yang kami hormati, kami tahu kok yang namanya itu hukum ataupun peraturan. Jadi Bapak sudah menyarankan kami juga kami tidak anarkis. Jadi, halo kawan-kawan, kita sepakat satu komando satu tujuan. Jadi tolong perhatikan kiri kanan, depan atau belakang kita, jangan mau diikuti atau ditunggangin lain ataupun pihak provokator. Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat! Jadi di sini Pak, sudah Bapak dengar, sudah Bapak lihat, kami ini adalah anak-anak malah juga. Kami agak Bapak kepolisian, anak orang tua kami juga. Hukum, ditegakkannya supremasi hukum. Nah, di sini ada lagi tulisannya, Bupati Toba Samosir cuma orang itu dan minum semua. Ada lagi berapa tulisan di sini. Nah, Kasmi sebetulnya kita jasa gate matimu, janganlah bohong. Ya, Kasmi. Nah, ada berapa lagi tulisan polisi, tolong blokir rekening Bupati Toba Samosir. Jadi, tadi Bapak tadi ada nanti solusi menurut pihak Bapak. Dan terima kasih. Nanti kami berikan dulu. Tadi ada ide dari Bapak biar ada utusan 5 orang. Tadi kami sudah sepakat tak mau. Kenapa? Kalau 5 orang itu Buat rekan-rekan PS, rekan seperjuangan. Ini hutan, penambahan hutan di Siantarasa, Desa Siantarasa, Kecamatan Nasau. Desanya sang Profesor Kasmi Simanjuntak. Ini sudah kita adukan juga ke Poldasu. Mandek sampai sekarang. Banyak kali ATM bertaburan di sana Pak. Banyak duit Pak. Tapi buat rekan-rekan pers, mari kita perjuangkan. Kami datang dengan doa kepada rekan pers. Kami rela dari kota kami beritakan, tanyakan ke Tipikor sampai di mana kasus pengaduan ini. Yang kedua, salib holong Pak. Status tanah tak jelas. Tanah milik pribadi Bupati. Mempergunakan dana anggaran percepatan pembangunan 2010 2,5 M dan 2012-2013 ini tambah lagi 6 miliar lagi Pak. 6 miliar lagi Pak. Katanya untuk pariwisata Pak. Sia-sia Pak untuk pariwisata. Itu yang ada di sana Pak. Semua bansos. Tahu Pak bansos Pak? Bantuan sapi Pak. Sapi kalau sana lembu sama orpo Pak, sama kerbau Pak. Semua ada di halaman Bupati Pak, jadi milik pribadi di dia. Segera usut juga itu Pak.
Segera usut juga itu Pak. Dana percepatan pembangunan anggaran negara. Anggaran negara dia bikin ke tanah pribadi dia. Itu yang disebut salib hollow Pak. 6 miliar lebih Pak. Pada rekan-rekan pers. Ini hutan lindung, bukan SK 4 apa. Bukan SK 4 apa, hutan lindung Bang, habis dibawa si Kasmin. Kasminus Pandapotan Swada. Dulu namanya Pak, Kasmin Pandapotan Simajuntak. Diganti resmi 12 di Pengadilan Negara Negeri Badige menjadi Pandapotan Kasmin Simajuntak. Itu resmi Pengadilan Negeri Badige. Dia ganti namanya menjadi Pandapotan Kasmin Simajuntak karena dia terlibat ijazah palsunya profesor doktor yang ternyata palsu. Akhirnya dengan pengacaranya, dengan kroni-kroninya, dengan oknum dewan lainnya, dengan oknum pengadilan negeri Balige mengganti namanya. Katanya itu nama yang sama, Pandapotan Kasmin Simajuntak. Kasmin Simajuntak Pandapotan adalah orang yang sama. Karena dia adalah manusia siluman. Ya, tadi 2 menit, sekarang tambah 2. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Wah, sampai besok kita ini. Jadi, Pak, persoalan Bupati Kasmin Simajuntak bukan persoalan 1 atau 2. Sudah jelas-jelas pengadaan mengenai pembebasan lahan 9 hektar, 3,5 miliar korupsinya. Dan persoalan ini bukan cuma tahun ini. 2012 mengenai Alkes. Apakah pihak Polda hanya bisa berdiam diri di sini? Pertanyaannya, Polda, apakah diam 1000 bahasa tidak mau mengusut tuntas kasus korupsi Kasmin Simajuntak? Ada apa dengan pihak kepolisian? Katanya pihak kepolisian membasmi korupsi. Benar kawan-kawan? Apa yang sudah dibasmi? Kalau tidak mampu Kapolda serahkan ke KPK. KPK 3 hari ditangkap langsung. Benar kawan? Polisi penegak hukum, polisi mensupervisi hukum, polisi menjaga keamanan. Keamanan apa yang sudah dilakukan? Tobasa sendiri mandul, kan begitu. Jadi saya harap juga pihak kepolisian jangan berlama-lama. Jangan dijadikan ini persoalan yang sangat-sangat remeh. Persoalan ini sudah sangat memprihatinkan. Segeralah Pak, tanggapi aspirasi kami ini. Nanti lama-lama kami di sini Bapak pukuli. Kalian berbuat anarkis. Ternyata kami tidak anarkis. Itulah trik-trik pihak kepolisian. Benar kan? Jadi saya harap juga tadi 2 menit tambah 2 udah 4 kali 2. Wah, udah anau. Bisa-bisa saya nanti 1 jam juga di sini. Ya, saya mohon Pak. Jangan lama-lama kami di sini. Panas, mengundang pikiran sangat panas. Nanti masuk penjara pula nanti ini semua. Ini anarkis ini tunjangi kami. Buat BAP, anarkis, hukum 15 tahun. Padahal mencuri sandal jepit 15 tahun penjara. Kami hanya mengajukan aspirasi di penjara dan berbuat anarkis. Ada apa dengan hukum Indonesia? Benar kan? Bisa dibalik di negeri ini. Oke, terima kasih. Untuk komando 1 tujuan. Keputusan untuk menyampaikan arahan dari Kasubdit, makanya rekan-rekan kita terima sebagai rasanya menyampaikan aspirasinya. Jadi di sini saya mewakili dari Kasubdit, bahwanya dalam kasus penanganan Tobasa, Bupati Tobasa itu sudah dilakukan ditindaklanjuti, bahwanya Bupati Tobasa sudah dijadikan tersangka. Tetapi dalam penahanan itu harus ada izin dulu dari Bapak Presiden. Tetapi di sini itu bukti-bukti masih kita dalami. Kepanan sini mungkin Pak Kasubdit tidak bisa hadir karena ada dalam rapat. Jadi kami sebagai anggotanya cuma menyampaikan bahwanya kasus Tobasa, Bupati Tobasa itu masih pendalaman. Jadi rekan-rekan sekalian bersabar. Mungkin kita tidak akan menutup-nutupi. Mungkin Pak Direktur Ketapatan sini lagi di Jakarta, lagi sekolah. Jadi mungkin kita harus bekerja keras. Secepatnya kita akan tuntaskan. Kita di sini di Polres Sumut tidak ada menutup-nutupi. Sampai sejauh mana nanti penanganannya kita akan kembangkan.
Janjian Udah Pak, bisa saya potong Pak? Dengan Pak siapa Pak? dengan Rekan wartawan pers, tolong tulis besar-besar nama Bapak ini yang mengatakan harus ada izin dari Presiden. Bapak siapa Pak? Pak Manik. Tolong ditulis besar-besar. Siapa tahu saya yang belajar atau Bapak ini yang masih belajar atau semua kita memang harus kita ingatkan lagi bahwa ada keputusan MK 2011 pembatalan tidak harus ada izin dari Presiden. Itu sudah dibatalkan Pak. Iya, 2011. Pak. Di sini kan Tidak kita- perlu ada izin pemesan dari Presiden untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah karena kasusnya sama dengan tindak pidana narkotika lainnya, korupsi dan terorisme. Tangkap sudah ngapain izin Presiden? Itu MK Pak. Ini Pak, ambil Pak. Yang punya laptop Pak, tinggal buka Pak. Ini keputusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 73 PUU strip 9 2011. Di situ dengan tegas dinyatakan, di situ dijelaskan penyelidikan terhadap seorang kepala daerah, wakil kepala daerah tidak mendapat izin dari Presiden. Ada apa? Nah, di sini gini dah, Pak. Kita kan bukti-bukti kan harus masih kita dalami. Bukti-buktinya harus kita dalami dulu, Pak. Memang Bupati Tobasa kita sudah dijadikan sebagai tersangka. Tapi untuk penahanannya, saya tadi bilang, saya ulangi, untuk penahanan kan gitu Pak. Penahanannya kita harus minta izin dulu. Kan gitu Pak. Jadi bukti-bukti nggak cukup, kita harus mengembangkan semua Pak. Persoalannya gini ya Pak, hukum yang ada di Indonesia ini bisa diperjuangkan. Yang artinya kroni-kroninya pihak bupati sudah ditangkap. Kasihan kroni-kroni ini Pak, kepalanya tangkap Pak. Ini jadi korban. Itu apakah pihak kepolisian berani menangkap pihak kroni-kroni sementara kepala daerah tidak berani? Ada apa? Pertanyaan ada apa? Kan begitu. Itu yang jadi persoalan. Mengenai bukti-bukti sudah jelas, kroni-kroni sudah ditangkap. Sudah jelas pihak Kapolda menyatakan sikap bulan September kami melakukan penahanan. Timbul lagi kasus Alkes 2012. Ada apa? Jadi pihak kepolisian janganlah bergurau-gurau. Ini persoalan supaya rakyat Tobasa Mosi lega menerima bahwasanya supremasi hukum di Tobasa bisa ditegakkan, bukan tebang pilih. Kalau memang tidak sanggup pihak kepolisian, serahkan ke KPK. KPK langsung tangkap 3 hari penjara, akan cebloskan. Itulah supaya efek jerah Bupati Tobasa di hari akan datang tidak melakukan hal yang semena. Jadi jangan dijadikan kroni-kroni yang dibawa itu jadi korban. Mereka ngomong tangkap, mereka ngomong penjarakan. Jangan seperti itu Pak. Kepalanya tangkap. Ketika kepalanya ditangkap, semua akan beres sampai ke bawah. Betul. Jangan kita bernego-nego di sini Pak. Kalau memang tidak sanggup Kapolda, serahkan ke KPK. Jadi selesaikan. Jadi nyatakan Pak yang sebenarnya. Kalau memang tidak bisa ditahan, nyatakan. Kapan kami menunggu? Jadi tidak bisa dinyatakan sikap menunggu. Kami akan datang kembali. Kami siap untuk dipenjara. Karena pihak kepolisian mampu hanya menangkap yang lemah, yang besar tidak mampu. Betul. Jadi Bapak, ternyata dugaan masyarakat Tobasa Mosi tidak meleset. Parti Kasmin Simajuntak ATM berjalan. Banyak kasus di sana Pak. Itu tadi hutan Tarasa, Dolok-Polong. Ada mantan wali kota Pak, yang sudah vonis bebas Pak. Nggak tunggu izin Presiden. Tersangka itu Perahu Marapa ditahan. Nanti vonis di pengadilan mengatakan dia bebas, ya udah bebas. Tahan dulu, siswa janjinya. Paling lambat September 2012 kami tahan. Nanti di pengadilan mau bebas, bebaskan. Mau ngapain memang silakan koordinasi pihak kejaksaan dengan polisian. Kerjasama yang bagus, ada banyak duit di sana bertumpuk Pak. Ternyata benar Pak, bukan dari sana Pak. Dan maaf sekali Pak, lagi Pak, kami tidak mau ada urusan-urusan Pak. Lebih baik kami pulang, kami terbangkan ayam ini, dan kami sumpah, kami akan datang dengan ribuan orang. 3 hari kami akan menginap di sini, dan kami mau persiapkan diri untuk Bapak tempakin kami lantainya di sini. Itu sumpah kami Pak, itu janji kami Pak. Yakin sama warga kami Pak, ini warga Tobasa Pak, yakin aja. Kami akan bawa peti mati. Ternyata hukum itu memandul. Ternyata hukum itu benar-benar sudah dikubur oleh si Kasmin. Ya, sudah jelas-jelas merasa ketua pernyataan Bung Bapak dari pihak kepolisian menunggu. Jadi apalagi yang mau kita tunggu? Kan begitu Pak. Kan juga kami kasih waktu 15 menit buat Pak Polisian. Nggak ada data yang menjelaskan bahwa bulan ini akan ditangkap, September ini kami akan pulang. Rekan pers, kami akan pulang.
Perjuangan kami tidak gagal. Kami akan datang dengan jumlah yang besar lagi. Kami akan bawa peti mati ke Polda ini. Kami akan bawa salib holong yang ada di tanah pribadi bupati, yang menggunakan anggaran dana percepatan pembangunan dan dana bansos. Di rumah itulah, di tanah itulah berkeliaran sapi berkeliaran di sana, Pak, sapi. Kepada SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat, ternyata Anda terintervensi. Ternyata Anda sebagai ketua umum Partai Demokrat intervensi dengan melindungi kadernya yang korup, melindungi kadernya ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir, Bupati Kasmin Simajuntak, yang sebelumnya memakai gelar Profesor Dr. Kasmin Simajuntak SH MBA. Buat SBY, Anda katakan itu jelas, sekian fakta integritas. Apabila kader Anda dinyatakan sudah bersalah, apabila kader Anda dikatakan sudah tersangka, mati menundukkan diri. Sampai detik ini SBY ketua umum Partai Demokrat. Kenapa kader Anda ketua DPC Demokrat yang notabene mesin partai politik Bupati Toba Samosir belum juga mau mundur, belum juga mau lengser kalau tidak ada intervensi terhadap pihak kepolisian. Jadi sudah jelas-jelas pihak kepolisian menyatakan menunggu. Kita harus mengambil sumpah di sini, kawan-kawan. Angkat tangan kiri, kawan-kawan. Angkat tangan kiri, bentuk perlawanan kita pihak kepolisian. Di hari bulan ini juga kita akan datang membawa peti mayat dan salib agar mereka tahu bagaimana kekuatan kita jika kita bersatu. Panser polisi begitu kita robohkan. Sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan.